Jika itu adalah sebuah pencapaian, berarti usahanya harus banyak. Benar. Kadang-kadang atau bahkan yang terjadi, kita nggak siap dalam banyaknya usaha ini. Maka mantra Ho'oponopono adalah sebuah pencapaian dari tanggung jawab dan kejujuran dan penerimaan atas keterbatasan. Karena juga saya mau menyambung perkataan guru, boleh nggak? Tadi kan udah diajarin kan? Kalau salah satu guru saya itu kan gitu, sebanyak-banyak yang kita tahu kan lebih banyak yang kita nggak tahu. Of course, exactly begitu. Sebanyak-banyak apa yang kita punya, banyak yang lebih kita nggak punya gitu. Saya kok tertarik lebih menggali lebih dalam. Tadi kan Ki Nur menyampaikan tentang arti dari beribadah. Tadi kan menyebutkan beribadah untuk mengabdi, untuk mencintai, untuk apa tadi yang kedua menyambung lainnya? Kebaikan. Yang menyambung kebaikan. Nah, kalau dari versinya Ki Nur sendiri itu apa? Mengartikan ibadah sendiri itu apa? Ya tadi. Semuanya atau pilih salah satu? Iya, semuanya. 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 Saya memaknai beribadah itu ya menghamba, mengabdi, menyebarkan kebaikan. Abdun sendiri artinya hamba. Manakala kita menghamba, jadilah hamba yang baik. Maka ibadah sendiri, jika kita menghamba kepada Tuhan, berarti kita akan melakukan sesuatu yang baik berdasarkan yang Tuhan cintai. Dan bahasa lainnya adalah takwa. Nah, takwa itu kan bahasa simpelnya adalah kayak pengajian. Loh, kan emang Gus. Bahasa simpelnya adalah melakukan apa yang Tuhan inginkan dan tidak. Tapi bahasa umumnya adalah beribadah, maka ada bahas ibadah puasa, ibadah haji, ibadah umrah, dan lain-lain. Itu kan semuanya ibadah kebaikan kan. Beribadah itu menebarkan karma-karma baik kepada diri, kepada orang lain, dan kepada semua makhluk. Jika kita berbicara kebaikan, binatang juga berhak mendapat kebaikan dengan proporsinya. Tapi kadang-kadang kita ini menganggap kebaikan itu hanya layak kepada manusia. Jika tolak ukurnya adalah membunuh semut, membunuh sapi, membunuh apapun itu sama dengan sama-sama menghilangkan nyawa. Jika tolak ukurnya menghilangkan nyawa, maka ibadah di sini adalah berbuat baik, tidak menyakiti, tidak merendahkan, tidak apalagi Manda? Tidak meninggalkan luka batin dan inerca, itu juga ibadah gitu. Jadi apa-apa sesuatu yang membuat kita bertumbuh dalam karma yang baik. Saya ulangi lagi, apa-apa saja sesuatu yang membuat kita bertumbuh dengan karma yang baik, itulah ibadah. Saya perhatikan kan Ki Nur dengan saya tuh ada samanya ya. Sebagai santri yang masih tulen, saya juga begitu. Tapi Semi tulen. Iya. Tapi juga senang juga masih membuka diri untuk belajar kemanapun, termasuk ke perbedaan agama, tradisi dan budaya segala macam. Nah, menurut Ki Nur sendiri tuh kenapa ya? Katanya kan agama atau keyakinan tuh kan dari Tuhan. Kenapa sih dibikin berbeda-beda tuh alasannya apa? Ya, kenapa? Kudu berbeda. Bayangin kalau muka manusia kayak Manda semua. Nah, aku juga mau pindah planet aja sih kalau gitu. Jadi kebaikan Tuhan, salah satu kebaikan dari Tuhan adalah menciptakan perbedaan. Maka muncul wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ayatnya begitu kan. Berpegang teguhlah kamu semua. Karena perbedaan itu menjadi menarik jika disikapi dengan pikiran yang waras. Tapi jika saya ulang lagi ya, perbedaan menjadi menarik manakala disikapi dengan pikiran yang waras. Seperti contoh kita melihat lukisan, kita melihat gambar, kita melihat video, kita melihat pemandangan. Tapi perbedaan menjadi tidak menarik manakala dilihat dengan kacamata fanatik. Kamu nggak sama sama aku gitu, agama, partai, nggak usah agama, partai, wajah, hobi, makanan, masalah itu. Maka perbedaan menjadi menarik manakala dilihat dengan kacamata yang waras dan wajar. Lumrahnya sesuatu yang alami harus berbeda. Beda, betul. Kealamian itu ya perbedaan itu sendiri. Kalau semuanya harus sama, ya itu tidak alami namanya, pabrik. Maka manusia menjadi semakin tidak waras malah karena mulai penyeragaman. Meditasi mengajarkan dalam vipassana apa yang hadir, apa yang muncul, apa yang tenggelam dengan segala bentuknya, rupanya, nama, rupa. Masih ingat? Nama, rupa, aroma, bentuk, sikapi dengan perbedaannya. Jangan dibentur, jangan dirangkul, cukup diamati. Manakala kita bisa melihat orang lain, perbedaan wajah, perbedaan karakter, perbedaan nasib, perbedaan kebiasaan, dengan bentuk kealamiannya, dan perbedaan ada waktunya adalah berkah, ada waktunya adalah pengingat. Perbedaan ada waktunya di mana pembimbing, ada waktunya di mana petunjuk. Ada waktunya pembedaan itu memang membuat kita marah. Ya, sepakat. Ya. Jadi untuk kalau saya pribadi sih udah selesai dengan pertanyaan itu ya. Tapi kan jujur aja masih banyak lah untuk orang-orang yang masih mengira seperti itu.
Untuk saya pribadi juga, kenapa sih harus belajar ini, harus belajar itu? Ini saya menyambung dari pertanyaannya Mas Hendra. Mas Hendra kan yang dijokok titip pertanyaan tuh nih Iya, orangnya. pertanyaan lagi Sudah dia. mukanya nggak kelihatan, orangnya nggak ada. Piye pertanyaannya. Beliau kan, Mas Hendra kan melihat Kinur tuh sosok yang universal, maksudnya menjalankan perintah ibadahnya secara dilakoni secara sewajar seyogyanya, tapi juga universal sekali. Nah, kalau misalkan nanti ini pertanyaan, jangan salahkan saya loh ya. Kalau misalkan anak Kinur nanti suatu hari misalkan ingin pindah keyakinan gitu, sikapnya gimana? Aku belum siap. Oh gitu? Iya. Aku berbeda pada banyak hal siap, tapi dalam agama ini belum siap. Karena aku nggak sendirian. Bukan tentang bisa atau tidak siap, aku belum siap gitu. Karena panjang nanti, ada aku, ada bapakku, ada mbahku, ada silsilahku. Aku belum siap dengan itu. Bukan berarti bahwa mentang-mentang udah belajar kemanapun segala macam. Itu bukan gitu manusia. Yang namanya manusia wajar itu Manda, ada fleksibilitas, tapi ada juga bagian yang kaku. Itu manusia. Kaku terus itu besi, lentur terus itu angin. Mengalir terus itu air, berhenti terus itu api. Aku mempunyai 4 elemen itu. Kalau pertanyaan itu, aku belum siap. Aku jawab tegas ya kan. Karena kenapa? Mbahku mesti ngomong, kakekku ngomong. Oke ya, satu. Kemudian yang kedua, ada emotional cost yang harus saya bayar. Saya harus belajar lagi makna sebuah perbedaan di mana daging saya berbeda dengan konsep yang saya harus memulai lagi pembelajaran baru. Oke, katanya spiritual. Saya bisa memilih karena manusia itu ada angin, ada api, ada tanah, ada air. Saya memilih sikap ini sebagai elemen tanah. Oke, clear? Tapi kalau saya mengalir terus, itu bullshit, itu bukan manusia. Karena manusia pasti ada sisi apinya, sisi tidak terima dan marahnya, ada sisi tanahnya yaitu defend, ada sisi mengalir, ada sisi lentur. Dalam hal ini, aku belum siap. Pertama, anakku jadi selain NU, aku belum siap kok. Apalagi beda agama. Bener, karena panjang pertanyaannya Manda. Gitu. Mbahnya, kakeknya, dan itu panjang gitu. Dan emotional cost-nya besar. Iya, memang. Perbedaan, sing kudune tahlilan gak tahlilan, ini kan panjang juga ceritanya. Mungkin ada yang bertanya, berarti spirit enggak, ya cara saya berspiritual ya begini. Berbeda-beda gitu. Ya betul. Sama dengan ada Sunni, ada Syiah, cara mereka mencikapi Nabi begitu. Dalam hal ini saya tegas, aku belum siap. Dalam hal ini alasannya apa? Elemen manusia ada 4, ingat-ingat Manda? Ada angin, ada air, ada api, ada tanah. Dalam hal ini saya memilih jadi tanah. Saya defend. Kalau saya terlalu air kayaknya. Oh, kamu terlalu air nggak siap. Karena salah satu temanku yang aku temukan sekarang konflik dan lain-lain pernah ngomong, ya orang terkenal dekat juga. Nanti aku ceritakan di luar. Dari beberapa anaknya menikah dengan beberapa agama yang berbeda dan konflik di akhirnya adalah perbedaannya sangat riskan sekali tentang adat, budaya, pola pikir dan lain-lain. Dan aku memilih nggak siap. Aku tidak mau memulai belajar hal sesuatu yang baru dalam hal ini. Lebih baik aku belajar yang lain. Karena ini masih bisa dihindari. Mungkin ada yang nonton, wah katanya enggak. Elemen manusia itu gitu. Spiritual nggak gitu. Rumi itu tetap jadi Islam sampai mati loh. Tiba-tiba Rumi suruh jadi ateis itu ya ora gelem. Ya kok Sunan Kalijogo tiba-tiba mungkin suruh nggak ziarah gak gelem. Jadi ingat ya, berspiritual itu bukan hanya tentang lentur tapi juga tegas. Manakala Jalaluddin Rumi lentur tapi dia ada tegasnya juga. Manakala Salahuddin Al-Ayyubi menghunus pedang, ada tegasnya juga. Manakala Hamzah menghunus pedang, ada tegasnya juga. Maka belajar spiritual itu harus tegas gurunya. Hati-hati dengan guru spiritual yang terlalu lentur, hati-hati. Suatu saat akan jadi bumerang. Pelajari silsilahnya. Oh gitu ya. Hati-hati. Keluar ya jiwa santrinya malam ini. Mau tenang. Aku katanya Nabi itu welas asih. Kenapa Nabi berperang kan sama? Oh gitu ya. Jadi memang harus seimbang, harus bijaksana ya. Kapan saatnya keras, kapan saatnya jadi air, kapan saatnya. Exactly. Kalau jadi air, Ho'oponopono ini ya pas lagi kasus-kasus tertentu. Aku logik NLP banget Manda, kritis aku. Aku belajar coaching dan lain. Tapi ada kala waktu di mana saya harus menerima dalam proses. Saya akan masuk ke NLP, Ho'oponopono, meditasi. Sama. Itu bukan tentang ego, keakuan, memang anak harus sama kayak aku. Itu bentuk kemanusiaan. Oh ya. Bagi saya, ingat kalau yang nggak cocok nggak usah. Tapi silsilah guru saya. Apakah tiba-tiba Siddhartha didatangi Nabi Muhammad suruh jadi Islam? Apakah mau? Belum tentu. Iya betul. Nah, orang-orang sekarang ngomong spiritual itu dengan bahasa yang terlalu enteng. Pertaruhan emosinya besar, bos. Pertaruhan emosinya besar sekali. Tiba-tiba Anda didatangi harus pindah agama. No. Saya dalam ini memilih elemen tanah dan api saya aktif. No.
Oh anakku jadi selain NU aku rotok mikir, bukan nggak boleh ya, rotok mikir kenapa? Ada pemikiran yang harus saya ulangi lagi, no lah. Lebih baik jalan yang sudah ada. Apakah fanatik? Dalam hal ini saya memilih. Oke. Clear? Tapi saya tetap akan toleransi, belajar ke agama yang lain, pendidikan dari guru yang berbeda gitu. Nah, jadi tolong cari guru yang namanya guru spiritual tuh yang jelas ya. Jadi spiritual nggak jelas itu semua harus ulas, enggak. Salahuddin Ayyubi ngunus pedang. Hamzah ngunus pedang. Bhisma memanah, Arjuna tegas. Kenapa tidak direlakan saja Hastinapura itu? Perang mereka. Bukti bahwa guru-guru spiritual yang di masanya itu juga punya sisi-sisi. Dalam hal ini nggak boleh. Ya. Kalau saya sendiri sih, saya kan juga belajar di mana-mana, mau di Vipassana, mau di Hindu yang di set guru, di ini segala macam. Ada juga teman yang tanya kenapa kok masih juga ujung-ujungnya tetap ke pondok gitu kan? Ujung-ujungnya aku ke pondok gitu. Aku ditanyain begitu. Aku pernah belajar spiritual macam-macam. Masih sholat. Dalam hal ini saya memilih. Ingat ya, saat kamu memilih, titikmu sebagai manusia sempurna. Iya. Kalau saya sih karena gini aja. Karena mau belajar apapun ilmu apapun menurut saya ya. Ujung-ujungnya kan salah satu yang paling tinggi itu kan adalah penerimaan. Menurut saya acceptance gitu. Nah, ketika saya sudah dilahirkan pada saat ini menjadi agama Islam. Ya, itu hal pertama yang harus saya terima dan saya jalani. Cuma itu aja kalau saya alasannya sih. Kalau aku moving gitu kan, moving, berarti kan itu tanda ketidakterimaan menurut saya. Dan saya saat ini loh ya, nanti nggak tahu lagi. Dan saya menerima diri saya dalam hal ini memilih tidak berpihak. Aku pernah diingatkan oleh guru, Mas, malfarku apa bahasa Indonesianya? Apa perbedaan antara ba, ta dan tha? Waduh, berat ini. Ini tentang prinsip waktu itu, Fanda. Bentuknya begini. Kamu akan menyebutkan ini apa? Kan gini kan, sep. Kalau saya taruh di sini, dep, kamu akan langsung ngomong ba. Saya taruh di atas 1 nun. Saya taruh 2 ta. Saya taruh 3 tha. Itulah hidup. Jadi spiritual itu juga butuh ketegasan. Antara ba dan nun hanya beda titik bawah dan titik atas. Jangan kok gara-gara spiritual semua harus semua harus menerima. Enggak gitu. Guru saya loh ya. Kadang-kadang memang ada kecenderungan fatalisme begitu sih. Itu bukti bahwa gurunya nggak jelas. Kalau saya jelas. Karena guru saya jelas, saya mengapresiasi guru saya. Karena kenapa? Saat satu tulisan begini, di atas namanya nun, gitu, di bawah namanya ba, 2 titik namanya ta, 3 titik namanya tha. Lalu di sini namanya jim, ini namanya kha. Nah, saya sadar pada waktu itu, ada waktu di mana dalam hidup kamu harus memilih supaya kamu tegas, walaupun itu dalam konteks spiritualitas. Nah, saya pada waktu itu langsung menyangkut tentang diri sendiri dan keluarga ya. Terus kalau menyangkut orang lain, misalkan ada yang bilang percuma, misalkan Einstein atau penemu siapa gitu yang kontribusinya terhadap dunia itu besar, tapi nanti juga akan masuk neraka juga karena bukan Islam. Nah, itu menurut Kinur gimana? Terlalu jauh. Terlalu jauh karena kita belum pernah mengalami neraka itu. Bagi saya mau Einstein mau masuk neraka, mau masuk surga, saya juga nggak tahu. Yang ngomong juga belum tentu. Iya, betul. Tapi jika menggunakan tolak ukur pemahaman beberapa sudut pandang di agama yang paling diridai adalah Islam, ya belas nggak masuk surga gitu. Makanya dalam hal ini saya memilih, bukan ranah saya menjawab itu. Apapun jawaban saya pasti adalah bentuk keberpihakan. Saya berpihak pada Islam, udah jelas itu bukan Muslim, merokok gitu kan. Tapi saat saya berpihak pada spiritual yang katanya serba nggak jelas itu, wah, yang penting kan karma baik yang dibangun. Dan saya jelas-jelas sekarang masih Islam, maka landasan berpikir saya harus didominasi oleh Islam, kecuali mereka yang sudah menanggalkan kata agama, menanggalkan Tuhan. Silakan kamu tanya mereka dengan jawaban mereka. Saya masih Islam, saya masih Islam yang NU, saya masih berbudaya, jawaban saya adalah itu. Lalu bagaimana letak spiritual saya? Ada batasnya. Hati-hati dengan orang belajar spiritual tapi nggak ada batasnya. Karena kenapa, Manda? Titik adalah titik, tapi begitu ditarik ke sini akan jadi ba, jadi ta, jadi ra, dari jim, sama. Dan setiap bentuk alfabet, bentuk dari hijaiyah, itulah kepribadian kita. Betul. Kalau semua kita harus memilih menjadi titik yang pasif, nggak ada kehidupan, Manda.
Kalau semua harus jadi 0, nggak ada 9, semua harus jadi A, harus jadi B, harus jadi D, nggak ada bentuk di dunia ini. Dan bentuk itulah yang membuat manusia berpikir. Maka spiritualitas itu juga harus mikir. Mentang-mentang berspiritual semua harus los, agama los, yaitu pernikahan los. Saya ngemilih nggak itu. Karena ada juga guru-guru yang bisa kita panut dalam hal ini. Iya. Jadi tergantung preferensi dan tergantung kebijaksanaan, kecenderungan masing-masing ya, Ki ya. Ada mungkin contoh sedikit, ada mungkin referensinya adalah Osho. Kalau kamu membaca buku-buku tentang Osho yang ditulis muridnya, Osho itu dari buku yang saya baca punya buku 15.000 buku tentang psikologi dan filsafat dan manusia. Tapi setelah saya pelajari, Osho juga meniru dari Buddhis, ya, dari Kristen, dari Katolik, dari Sufi gitu. Yang betul-betul Osho yang mana ya memperbaharui sudut pandang aja. Bukan muncul dari Osho yang tiba-tiba nemu. Enggak. Setelah membaca, ketok iki gak cocok, cocoknya ngene gitu. Sudah. Seorang Osho yang katanya adalah liberal, berpikir luwes, tetap dia akan ngomong Sufi, dia akan ngomong Al-Khalad, dia akan ngomong Nasruddin, dia akan ngomong Siddhartha, dia akan ngomong Arjuna. Yang benar-benar Osho yang mana? Ya toh? Jadi boleh dong saya juga memilih, aku NU sebagaimana Osho memilih gitu kan. Betul. Iya, emang NU-nya kuat sekali, malam ini terasa kuat. Oke. Oke. Sekarang Manda mau nanya, ini dari perjalanan Ki Nur ini belajar, coba sebutkan 3 nasihat yang menurut Ki Nur paling oke lah. 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Podo karo kata-kata hari ini lah. Iya, nggak apa-apa yang sering terlupakan tapi itu ngena banget yang pribadi. Iya, pribadi lah. Oke. Persatu. Saya ngambil dari disiplin keilmuan. Saya punya kelas namanya ilmu elemen gitu kan. Pahami bahwa manusia ini terbentuk dari nomor 1 ini ya. Pahami bahwa manusia terbentuk dari beberapa elemen. Ada waktu dominasinya adalah api, kemarahan, semangat, keinginan. Ada waktu dominasinya adalah tanah, bentuk pasif, penerimaan. Ada waktu dominasinya adalah air, perpindahan, pergerakan. Ada waktu dominasinya angin. Ada waktu dominasinya adalah air, lembut, mengisi ruang-ruang kosong. Ada waktu. Maka pelajarilah dasar-dasar keseimbangan itu. Apapun bentuk gerakan dalam silat, jika itu dunia saya silat, tolak ukur pertamanya adalah seimbang. Sama, dunia spiritual juga yang dicari adalah keseimbangan. Dengan kita memilih, kadang-kadang keseimbangan bisa hadir dari situ. Jadi 1, pahami hukum keseimbangan. Oke, dengan kamu tidak memilih, kadang-kadang ketidakseimbangan tidak lahir dari situ. Pahami sumbermu, elemen dan lain-lain, kemudian bersikaplah seimbang. Kemudian yang kedua, tegaslah jika harus berguru, memilih guru yang memang punya jalur yang jelas. Jangan hanya karena viral, jangan hanya karena baik, tapi pelajari silsilah gurunya, silsilah keluarganya, dan lingkupnya dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, jangan pernah membenturkan pemahaman. Karena NLP akan menjadi NLP yang menarik saat disikapi sebagai NLP. Loa akan menjadi loa yang menarik saat dinikmati sebagai loa. Meditasi akan menjadi vipassana atau samatha saat kita hadir utuh dalam itu. Begitu juga Ho'oponopono akan menarik jika Anda belajar dengan utuh. Banyak sekarang orang menganggap pengetahuan itu tidak berguna karena dia benturkan. Iya, benar-benar. Nah, jangan membenturkan pengetahuan. Tanya lagi. Oke, soal yang tadi loh. Ki Nur tadi kan menjelaskan kalau ultimate goal menurut Ki Nur yang salah satunya adalah mengenal diri sejati, diri sendiri. Itu apakah memang harus wajib ain berguru? Atau bisakah kita dialektika sehari-hari dengan diri sendiri, atau mungkin ngintip-ngintip YouTube dikit atau baca buku doang dikit-dikit? Banyak lah, tapi nggak memang berguru dengan sosok tertentu gitu. Untuk kaum modern kadang-kadang mungkin kan untuk mencari guru kayak banyak yang DM sama saya, Mbak Manda kok bisa pemahaman kayak gitu, dapat guru di mana? Di sini saya nggak gitu-gitu, gimana untuk? Saya memahami harus. Oh, harus ya? Saya ya. Menurut Ki Nur harus. Saya. Tolong alasannya begini, Manda. Saya mengatakan harus. Karena kenapa? Jadi salah satu manfaat guru adalah di antara manfaat guru adalah satu, menghalangi. Jangan lakukan ini. Saat kamu tidak punya guru, tidak akan ada orang yang halangi kamu. Mungkin hal baik, tapi belum waktunya. Kemudian yang kedua, guru akan push, akan memaksa kamu lakukan ini. Kemudian yang ketiga, guru sudah mencontohkan.
Kemudian yang keempat, guru akan menyambungkan kamu. Saya pribadi mengatakan harus. Mungkin di awal-awal guru itu punya level masing-masing. Pada waktu TK yang cocok untuk kamu adalah guru TK, bukan profesor. Betul. Pada waktu SD yang cocok pada kamu adalah guru SD. Pada waktu SMP dan seterusnya begitu. Lah belajar spiritual yang sekarang diagung-agungkan itu sama sikapnya bahwa walaupun kamu sudah S2 di psikologi, mungkin di meditasi kamu TK. Iya. Oke, paham maksud saya? Walaupun kamu sudah doktor di dunia fisika, mungkin di ilmu agama kamu masih SD. Lah, harus punya kebesaran jiwa untuk mengakui itu bahwa saya masih TK, masih SD. Dan cara yang paling cepat menurut saya belajar adalah ditemani oleh seorang guru, mentor, terapis, apapun namanya. Ya. Tapi apakah harus mencari guru? Saya mengatakan harus. Ada orang yang bisa menemukan kontemplasi dan lain-lain. Waktunya biasanya lebih lama. Ibarat Manda mencari sebuah alamat, oke, ada pilihan GPS, nanya karo Google, nanya karo tetangga sebelah, nanya sama masyarakat, atau Manda mengandalkan feeling Manda sendiri. Nah, sama, guru mungkin kadang-kadang tugasnya hanya sebagai penunjuk arah. Lah, dalam hal ini guru yang ini, yang satu ini tidak ngajari Manda secara utuh. Tugasnya kalau kamu mau belajar ini ke sana. Itu juga guru. Oke. Maka muncul bahasa Imam Ali, man 'allamani harfan wahid fahuwa ustadz. Siapa yang mengajari saya satu huruf, dia ustadz. Sama dengan saya mau ke Jogja. Sana Mas, lurus perempatan belok, perempatan ketiga belok kan. Itu juga guru dalam hal petunjuk. Oke. Kemudian yang kedua, Manda menemukan guru dalam hal penyampai. Kemudian Manda menemukan guru dalam hal praktek. Kemudian Manda menemukan guru dalam hal contoh. Jadi guru itu berlapis juga. Tidak semua guru yang bisa menjelaskan mampu memberikan contoh yang utuh. Tidak semua guru mampu memberikan penjelasan, praktek, dan contoh. Ada yang hanya ke sana. Oke. Nah, itu yang kadang-kadang kita nggak tahu kan. Ya, betul. Begitu kita sudah menyandang satu nama guru, semua peran mau diambil, penunjuk, penuntun, contoh. Enggak. Kita juga sebagai guru, kamu sebagai orang yang menuntun harus mawas diri. Kalau kamu lanjut ke sana. Iya. Berarti kalau tahu ya bilang tahu, kalau enggak. Memang harus punya kejujuran seperti itu. Cuman dharma, dana, dan karma kadang-kadang tidak jalan bareng. Iya, betul. Begitu ada uangnya, wani piro, tiba-tiba gurunya lupa. Lah ini harus pernah disadari juga. Jika muncul kasus-kasus di pesantren, di macam-macam itu, dharma, karma, dan dana kadang-kadang tidak jalan bareng. Begitu sudah ada dana, karma samar. Ya kan? Sama orang lain keras, begitu sama ini baik. Berarti ada apa gitu. Kalau bagi saya penting karena guru itu bisa membuat waktu belajar itu efisien. Tapi sebenarnya Ho'oponopono ini relate banget dengan nilai-nilai Islam, dengan nilai statusku Jawa terakhir kemarin tuh. Iya, dengan nilai Jawa luhur gitu. Tuh ini gimana sih Ki? Coba jelasin. Aku nulis. Kinder menemukan sendiri tuh gimana loh? Ini kan kayak gini gitu. Ternyata. Aku menulis kemarin ternyata Ho'oponopono sejalan dengan ajaran Islam kan, statusku terbaru itu. Di sini sudah ada sebenarnya karena aku beberapa kali nggak nulis status, tiba-tiba aku mikir nulis apa ya, tiba-tiba buka buku ini, ketemulah topik ini, aku tulis. Oh, Ho'oponopono sejalan dengan ajaran Islam. Satu, saat kita tahlilan, balik nih tahlilan NU tuh, ada bacaan wa'fu anna wa'fir lana warhamna, dan itu diulang-ulang kan, wa'fu anna wa'fir lana warhamna, yang katanya tujuannya mendoakan si mayit yang sudah meninggal supaya tenang dan yang ditinggalkan ikhlas. Ada dua kan itu, supaya sana tenang dan yang ditinggalkan ikhlas. Wa'fu anna wa'fir lana warhamna. Jika bacaan itu diartikan I'm sorry please forgive me, I love you kan, dan thank you-nya adalah alhamdulillah. Saya menemukan bacaan itu waktu saya masih kecil, waktu saya belajar bertahlil, waktu saya membaca Al-Quran, waktu saya berdoa. Nah, ini kan tidak asing bagi saya. Oke. Kemudian setelah saya belajar Ho'oponopono lebih dalam, ini bukan hanya sekedar bacaan, ini adalah sebuah pencapaian. Jadi mantra Ho'oponopono itu bukan sebuah bacaan loh, itu adalah pencapaian. Untuk orang mampu mengatakan sepurane Manda, itu kan pencapaian. Ya, mengalahkan diri sendiri. Pencapaian untuk mengalahkan ego, gengsi, merasa tidak salah, dan merasa jadi korban. Itu pencapaian. Maka untuk kita punya pencapaian, kita harus menggayuh pencapaian itu dengan kejujuran.
I'm sorry, please forgive me. Itu juga pencapaian tinggi. Maka untuk memaafkan itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Maka jika Anda sudah berhasil mempraktikkan Ho'oponopono, Anda punya pencapaian yang luar biasa. Dan thank you dan I love you, itu juga pencapaian. Ada bahasa self-love, itu pencapaian. Ada bahasa syukur, itu juga pencapaian. Kita akan punya pencapaian manakala kita sudah belajar, kita sudah berusaha, kita sudah jatuh bangun dari apa yang dinamakan proses sehingga ketemulah saripati ini. Dalam Islam ada bacaan tahlil, ada bacaan di Al-Quran sebenarnya. Di Jawa, kalau di Hindu itu ada metta karuna dan lain-lain. Kalau di Jawa itu kan welas asih gitu kan. Lah di Ho'oponopono udah pasti tahu. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa mantra Ho'oponopono sebenarnya kenapa menjadi menarik? Karena mantra ini adalah sebuah pencapaian. Pencapaian dari apa, Manda? Nomor satu, pencapaian dari kemampuan mengakui. Kemampuan mengakui. Setelah kamu mampu mengakui bahwa kamu salah, kamu kurang, kamu tidak mampu, kamu adalah makhluk yang terbatas, punya kemungkinan untuk berbuat salah, berbuat dosa, kamu akan punya kemampuan I'm sorry. Kemudian yang kedua adalah memaafkan. Itu juga pencapaian dari pergolakan batin, menimbang, memaafkan ketidakmauan, memaafkan kebencian, merasa dikhianati, merasa dikorbankan, macam-macam. Ada sedih, ada takut, ada luka dan lain-lain. Sampai kita mampu mengatakan please forgive me. Dan pencapaian lagi I love you. Apapun bentuk diriku yang tidak sempurna ini, yang kurang ini, yang tidak mampu, yang tidak sama dengan orang lain, yang tidak sama dengan pencapaian saudaraku, temanku, bahkan tantangan terbesar saya sebagai seorang guru manakala melihat murid lebih sukses. Saya mengatakan, iki sing ngajari aku kok ono luwih pinter, luwih sugih dan lain-lain. Itu tantangan. Saat kita mengatakan thank you Tuhan, syukurnya adalah kamu telah menunjukkan berkahmu melalui orang lain. Tugas saya adalah mengantarkan. Thank you. And I love you Tuhan, I love myself. Aku mencintaimu Tuhan dengan segala keterbatasanku. Aku terbatas dalam hal mungkin hal finansial, tapi dalam pengetahuan aku lebih. Aku terbatas dalam pengetahuan, dalam finansial lebih. Kita harus jujur bahwa setiap kita punya keterbatasan itu. Kadang-kadang kita maruk, Manda. Ya pengen pinter, ya pengen sugih, ya pengen alim, ya pengen putih, ya pengen glowing, ya pengen terkenal lah. Jika itu adalah sebuah pencapaian, berarti usahanya harus banyak. Benar. Kadang-kadang atau bahkan yang terjadi kita nggak siap dalam banyaknya usaha ini. Maka mantra Ho'oponopono adalah sebuah pencapaian dari tanggung jawab dan kejujuran dan penerimaan atas keterbatasan. Saya pernah membuat status begini: terimalah dirimu yang belum mampu menerima. Maafkanlah dirimu yang belum mampu memaafkan. Maka kalau mau ngomong, Tuhan saya memaafkan diri saya yang belum mampu memaafkan. Saya ikhlas menerima diri saya yang belum mampu ikhlas itu pada kehidupan ini. Itu dalam sekali sih. Kesannya dalam sekali. Kadang-kadang kita kan hanya mau menerima setelah ikhlas. Betul. Padahal pelan-pelan dulu menerima ketidakmampuan untuk ikhlas, ketidakmampuan untuk mencintai, ketidakmampuan untuk berbuat baik, ketidakmampuan untuk manifestasi yang suka. Saya menerima diri saya yang belum mampu manifestasi seperti orang lain. Itu lebih sehat untuk waras badan, jasmani, karena dan kita rohani. sadar bahwa ini adalah pencapaian. Pencapaian secara usaha fisik mungkin udah bekerja, tapi usaha spiritual kurang. Dungane kurang, sedekah kurang, ziarah kuburnya kurang. Dan kita harus tahu diri bahwa pencapaian itu berdasarkan usaha yang kita lakukan. Dia baru afirmasi 2 hari pulang dari kelasnya Teh Febi sudah pulang dulu ke dirimu. Usaha fisikmu seberapa, usaha batinmu seberapa, ekosistem pendukungmu berapa. Jika itu saya setuju tentang manifestasi. Usahamu berapa, batinmu berapa, fisik, ekosistem pendukung. Maksudnya apa? Pernah nggak kamu datang pada satu pesantren yang muridnya 1000? Tolong doakan kami, saya punya hajat begini. Jadi ada sebuah vibrasi, energi yang dikumpulkan untuk berdoa bareng-bareng. Ya mungkin dari 1000 yang keterima 5 kan ya lumayan. Daripada nggak ada kan. Itu harus kita sadar diri juga. Maka teknik manifestasi apapun namanya semuanya baik. Jika pencapaiannya tidak langsung, saya katakan tadi bahwa mantra Ho'oponopono itu pencapaian, ya kamu lihat dulu seberapa dalam usaha fisik, usaha mental dan ekosistem.